Meresahkan sekali. Kalau Bung Toel udah pasti meresahkan, tapi yang pengen gue bahas bukan Bung Toelnya. TV One-nya, aduh, TV One habis bikin acara catatan demokrasi dengan topik drama, STST atau Goodbye. Kalian ingat nggak berapa waktu yang lalu TV One itu dibully habis-habisan karena nulis berita tanpa dasar? TV One memang beda, lo lihat dari judulnya STST atau Goodbye. Aduh, Kok bisa akhirnya Pak Erick Thohir turun tangan langsung untuk membela Sintayong di tengah gempuran 700 perak dan tagar Sintayong out tahu nggak? Dan bahkan Pak Erick Thohir mengeluarkan statement yang bakalan menyentuh hati Sintayong dan menyakiti hati para pejuang 700 perak, tahu nggak? Gila. buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik, dukung dan support timnas saja, nggak usah bacot. Nonton, diem. Menang, bersyukur. Kalah, tetap support. Jangan cuma tulis komen aja, datang ke lapangan aja enggak, bayar tiket aja enggak. Oke, jadi supporter yang baik, jadi pengamat yang baik, dan tidak usah cari kesalahan pemain timnas. Sensasi? Nggak perlu. Mau sensasi datang ke sini. Asli kasihan banget SBY. Dia yang diserang oleh buzzer, sekarang dia malah dituduh oleh berbagai media yang kayak misalnya sini Pena Bicara ya, terus strategi.id, Suara Merdeka, Voi, bahwa STY yang menyewa buzzer. Agensinya STY ini gunakan artis Korea sebagai buzzer untuk supaya memohon agar STY bertahan. Ini media yang gue yakin beberapa saat yang lalu ketika di-spill ada chat terkait dengan briefing untuk menjatuhkan atau menjelekkan STY, ini adalah media-media yang mengambil tawaran tersebut, mengambil bayaran tersebut, dan memanfaatkan momentum sekarang di mana netizen atau supporter juga mulai terbelah, sehingga mereka langsung secara gencar yang membuat berita-berita yang negatif semua isinya tentang STY. Nah, ini tugas kita sebagai supporter untuk tidak terpengaruh dengan statement atau tulisan-tulisan dari media-media yang sangat provokatif seperti ini. Ya, justru kita harus melawan. Kalau perlu kita medianya kita hajar supaya ya mereka sadar, buzzer-buzzer ini sadar bahwa kita tidak mudah untuk dipengaruhi, kita tidak mudah untuk disetir. Oke? Segitu dulu. Ya, memang baru-baru ini banyak yang bermunculan pejuang 700 perak dan tagar Sintayong out. Dan apa yang terjadi sekarang? Pak Erick Thohir turun tangan sendiri untuk membela Sintayong. Gila, respect kepada dua tokoh ini, tahu nggak? Saling membela, saling melindungi. Dan bahkan dalam wawancaranya yang saya kutip dari berita ini, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa Sintayong merupakan pelatih yang sangat tulus dalam mengenai timnas Indonesia dan merupakan pelatih yang percaya akan rencana, akan plan dari PSSI, tahu nggak? Tentu wawancara ini, tentu statement ini akan menyakiti hati para pejuang 700 perak dan tagar Sintayong out, tahu nggak? Ya, seharusnya kita sebagai netizen, sebagai pecinta sepak bola, sebagai pendukung timnas Indonesia, seharusnya kita dukung apapun keputusan, yang penting yang terbaik buat timnas Indonesia, bukan malah gebacot, bukan malah mengeluarkan statement-statement yang bakalan memperkeruh suasana. Gila, mampus kau 700 perak. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Pagi boy, ini kenapa nih kumis gue tebel sebelah nih? Tapi gak usah pikirin itu dulu boy, ntar gue cukur gampang itu. Ada something yang mau gue kasih tahu ke lu pada nih boy. Ini udah makin gak bisa dibiarin nih. Kemarin salah satu stasiun TV secara terang-terangan mengundang orang-orang yang gak pernah gue ajak, orang-orang yang emang gak pengen bola di negara ini tuh maju gitu. Sekarang ya, El serba salah, El rotasi, Sintayong itu dibilang minta dukungan artis, dibilang pakai buzzer, dan juga agensi untuk bisa bertahan di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Kocak makin kocak. Apakah looks baby boomer yang imut ini kelihatan muka-muka yang orang yang bisa bayar buzzer dan punya pikiran untuk menyewa agensi demi bisa bertahan di kursi kepelatihan timnas yang peringkatnya aja 120-an boy, yang di dunia tuh nggak diperhitungin boy. Masuk akal nggak coba? Masuk akal nggak? Gue kadang jadi mikir ya, ini kayaknya arahnya boy, Sintayong bakal dibikin kagak betah nih, supaya segera angkat kaki dari kepelatihan timnas. Lama-lama gue jadi punya pikiran kayak gini boy,
Kayaknya Sintayong itu bukan nggak mau belajar bahasa Indonesia, tapi emang sengaja untuk nggak mau belajar bahasa Indonesia. Karena dia nggak mau kepikiran nih hal-hal begini nih. Bayangin kalau Sintayong bisa bahasa Indonesia dan dia tahu dia lagi diomongin nih, pasti dia akan lose fokus, gue yakin. Tapi karena mungkin niat Doi untuk menjadi pelatih timnas ini itu murni dari awal dia datang ke sini adalah karena dia merasa Indonesia itu punya potensi dan ingin sepak bola di Indonesia itu lebih keren. Makanya dia memutuskan untuk nggak mau kayak gitu, boy. Bayangin ya, ini beberapa portal media menyuarakan berita dengan narasi yang sama, boy. Ini udah jelas banget digerakin oleh seseorang atau suatu kelompok. Udah jelas. Kelompoknya siapa? Kita nggak tahu. Ini udah mau akhir tahun ya, gebrakannya makin ada aja, boy. Tolong ya kalian yang masih bersama gua, para fans timnas yang waras. Pasukan 700, Bung Toel, Akmal Marhali, El Plin-Plan, Elwan Bekri gak gua ajak. Mari kita sama-sama kita kawal terus, boy. Kita tunjukin kepada Sintayong kalau emang bener-bener kita tuh support dia gitu. Kita suarakan buat dia, boy. STY dengan segala hokinya telah membawa kita lolos bla 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 bla. Artinya STY dinilai selama ini hanya hoki saja bisa membawa kita berprestasi. Acara ini benar-benar ngebahas aja sih polemik yang sedang terjadi mengenai nasib seorang STY, stay atau goodbye. Di acara ini diundang lah orang-orang yang emang rata-rata kontra ya sama STY ya, kayak Bung Toel lah, Bung Akmal lah. Di sini juga ada Gusti Randa dan juga ada Pak Sumarji. Yang gue makin bingung adalah acara seperti ini dan yang diundang adalah Bung Toel gitu loh. Sorry banget, tapi kan emang dari awal dia udah selalu kontra mulu gitu loh. Jadi diundang di sini ya malah jadi acara buat ibaratnya ngejelek-jelekin STY aja. Jujur bukan bermaksud buat ngebela STY, tapi menurut gua ini nggak pantas di acara TV nasional. Ya, acara TV nasional loh, besar loh, penonton banyak. Tapi ini acara malah udah kayak bener-bener menunjukkan kepersonalannya seorang Bung Toel ke STY aja gitu loh. Bahkan ada pertanyaan dari mahasiswa yang nonton, kayak penonton bayarannya gitu ya. Gue yakin banget settingan banget pertanyaannya gitu loh. Berawal dari pertanyaan itu, bener-bener Bung Toel abis-abisan nyerang STY gitu loh. Menurut gue, Bung Toel ini udah terlalu personal sih sama STY. Udah bukan sekedar ngekritik atau gimana, terlalu personal menurut gue. Udah, gue gak mau bahas lebih lanjut lagi. Mendingan kalian aja yang berdiskusi di kolom komentar. Bagaimana tanggapan kalian? Yuk kita komen, let's go. Gue bener-bener gatel banget untuk bahas ini, padahal banyak yang request. Jadi untuk yang request, gue sudah buat video, tinggal upload. Tapi sorry dulu, gue mendahulukan ini karena bagi gue ini sangat amat menggemaskan. Bahwa gue heran kenapa pengamat di sini, pandit-pandit di sini itu sering sekali, enak sekali, gampang sekali mengeneralisir sebuah prestasi itu dengan kata hoki, luck. Timnas dapat berprestasi, luck, hoki. Timnas bisa ini, hoki. Bahkan untuk tim-tim luar, Real Madrid juara Champions League, hoki. Itu punya pengetahuan bola nggak sih sebenarnya? Hoki itu mungkin di satu pertandingan bisa, dan hoki pun itu nggak jatuh dari langit. Itu butuh kerja keras untuk mencapai sebuah keberuntungan. Butuh kerja keras juga. Kalau satu pertandingan oke lah, itu bisa terjadi. Tapi kan kalau meraih sesuatu, itu perlu yang namanya proses. Jadi nggak mungkin hoki terus. Nggak mungkin hoki terus dong. Logikanya seperti itu. Dan yang lebih lucunya lagi, Bung Akmal ini bilang, Singapura pernah kok ikut Piala Asia tahun 1980, dia bilang. Itu salah. Singapura memang pernah ikut Piala Asia, tapi tahunnya 1984. Ini benar, ya, pernah ikutnya benar. Tapi kita harus tahu ikutnya karena apa. Ikutnya karena dia tuan rumah. Lihat, tuan rumah. Ya otomatis ikut lah. Masa tuan rumah dia nggak ikut? Kayak Piala Dunia U17 aja di sini kita ikut kan? Tapi apakah itu berkat kerja keras dan kualitas yang dimiliki Singapura? Kan tidak. Bedakan, kita lolos Piala Asia kemarin itu lewat kualifikasi. Kita bersaing. Ya, jadi beda, clear di situ. Jangan gampang digeneralisir gitu kok. Aduh, asli dah. Tolong, be smart. Ya, begitu dulu. Tahu nggak? Kemarin ada pengamat sepak bola yang bilang STY cuma hoki. Jadi STY bisa bawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kali cuma hoki. Lawan Vietnam kita bisa lolos ke babak 16 besar katanya. Cuma hoki. Terus dia bilang lagi, di Piala Asia U23 kita bisa lolos ke babak semifinal cuma hoki katanya.
Dia lupa ya, kita bisa ngalahin tim kuat Jordan 4-1. Lawan Australia juga kita bisa menang 1-0. Di babak 8 besar kita bisa ngalahin Korea Selatan, bertanding selama 120 menit dan akhirnya menang lewat adu penalti. Itu masih bilang hoki. Dengan lo bilang ini semuanya hoki, lo bukan cuma ngerendahin Sintayong, tapi lo juga ngerendahin perjuangan pemain-pemain timnas kita, timnas senior, timnas U23. Gue nggak ngerti lagi harus komen apa nih sama pengamat kayak gini. Lagi komentarnya sejak. Kalian ingat nggak berapa waktu yang lalu TV One itu dibully habis-habisan karena nulis berita tanpa dasar? TV One memang beda. Lo lihat dari judulnya, stay atau goodbye. Aduh. Seumur-umur saya ikuti sepak bola, baru kali ini ada pelatih timnas Indonesia, pelatih asing pula bilang harap menurunkan ekspektasi. Bagaimana mungkin? Nggak percaya diri dari awal ya, jadi menurunkan. AFF ekspektasi kita juara wajar nggak? Wajar lah. Wajar ASEAN gitu loh. Kok disuruh turunin? Jangan ekspektasi tinggi ya. Ya ampun, pelatih itu tingkatin kualitas timnas, bukan ngurus ekspektasi publik gitu. Kalau gitu kita Gini Bang Toel, seperti menganggap Sintayong itu selalu kurang. Kenapa Bang? Terima kasih. Ingat waktu kalah sama Jepang di ruang ganti? Masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sintayong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu pandit yang lain. Kalau saya bandit football, itu bandit football yang lain yang ngomong miskin taktik. Karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktikalnya. Padahal 16 naturalisasi sudah didatangkan. Tentu mudah bilang, siapapun akan dievaluasi. Tentu STY nanti untuk menghadapi Australia dengan Bahrain. Ada evaluasi juga. Oke, pasti ada evaluasi. Bahasa Exco ya. Kalau bahasa pengamat saya, menurut saya, kalau dia tahu malu dia mundur atau Exco berani ambil keputusan. Berisiko silakan tanya dengan Exco-nya. Oke, siap. Bung Toel, Pasti ada evaluasi. Makanya evaluasi itu kan bahasa bagusnya Exco kan, Bang Gusti. Kalau Exco kan akan bahasanya kan evaluasi gitu loh. Tapi kita pengamat menangkap sebetulnya maknanya lebih dalam dari itu. Oh, ini maknanya lebih dalam daripada saya hanya mungkin. Pertanyaan begini, STY out menurut Anda ya? Ya dari kemarin pun udah bilang itu. Kalau Kalian ingat nggak berapa waktu yang lalu TV One itu dibully habis-habisan karena nulis berita tanpa dasar? Nah, mereka bikin narasi seperti ini judulnya ya. JIJS kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan kepada timnas Indonesia. Jadi narasinya seolah-olah di timnas ada perpecahan gitu. Nah, setelah Coach Nova membuat bantahan ya atas berita itu, berita ini akhirnya viral dan dikritik di mana-mana, diulas di mana-mana. Sampai akun si penulis beritanya itu juga dicari dan hilang. Nah, tapi kalau hari ini kalian ketik berita ini ya, muncul di Google kan. Kalau kalian klik, simsalabim, beritanya hilang, tidak ditemukan. Artinya berita ini udah dihapus oleh pihak TV One. Ini artinya TV One kan mau mendengar publik kan, mau sampai mereka hapus berita yang ini. Jadi kalau aku kasih saran ya buat TV One, stoplah mengundang orang ini. Ya TV One kayaknya selalu undang orang ini terus ya kalau bikin acara bahas sepak bola Indonesia, selalu diundang. Padahal timnas sudah menang 2-0 pun lawan Arab Saudi. Orang ini tetap minta Sintayong dipecat. Cobalah. Jadi kalau kalian bisa hapus berita ini ya karena dikritik publik, aku juga yakin kalian bisa hapus orang ini dari list narasumber untuk acara jurnalistik kalian. Salam di Mateo. TV One memang beda. Lo lihat dari judulnya, stay atau goodbye. Aduh, lebih parahnya lagi apa coba? Lo lihat narasumbernya nih, Bung Akmal dan Bung Toel. Aduh. Dan mereka semua itu ngelawan Pak Sumarji. Ya kita bakal tahu lah isinya apa. Hujatan untuk Sintayong. Kayaknya mereka berdua ini kalau misalkan nggak menghujat Sintayong ya, nggak makan. Serius. Ini diadu lagi. Pak Sumarji sama Bung Toel. Aduh, ya udah jelas isinya cacian Toel sama Sintayong. Kalian berdua itu udah ngasih apa sih sama timnas sampai sebenci itunya? Belum lagi nih Bung Akmal bilang Sintayong hoki. Bung. Duh, kali ini gua nggak setuju sama lo. Coba menurut kalian gimana nih? Coba komen di kolom komentar.